Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya, baik Bapak dan Ibu yang bisa hadir dalam luring ya, maupun yang online di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024, alhamdulillah teman-teman kita semua akan berbagi praktik baik ya terkait dengan sesuatu yang sudah Bapak dan Ibu narasumber ini sudah melakukannya, dan mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi kita semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh 3 narasumber ya Bapak dan Ibu. 3 narasumber itu adalah yang pertama Bapak Rizal Aminullah ya, akan diseminasikan terkait dengan hasil belajarnya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Chandrayana Purnadisetya ya, yang akan menyampaikan praktik baik terkait dengan AI ya, AI ya. Jadi kalau yang namanya AI ya, AI ya, kalau dalam bahasa Sunda mungkin ya, AI itu berarti sudah futuristik ya, yang punya nama AI ya, karena zaman sekarang jadi nama yang paling terkenal ya, artificial intelligence ya, AI ya, AI tantangan dan peluang di dunia pendidikan ya. Nah, waktunya adalah setelah Bapak Rizal. Terserah Bapak Rizal. Kalau Bapak Rizal selesai jam 12, berarti Pak Chandra jam 12 ya. Mungkin gitu ya. Karena nulisnya setelah Pak Rizal. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Juniadi Nur Syawali ya, akan menyampaikan terkait praktik baik tentang pemanfaatan tools online untuk pembelajaran aktif ya. Nah, ini setelah Pak Chandra ya. Kalau Pak Chandra selesai jam 3, berarti mungkin Pak Chandra mulai jam 3. Ya, bercanda ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saya langsung saja berikan kepada Pak Rizal Aminullah untuk bisa menyampaikan terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Pak Rizal Aminullah kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kun atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya izin berdiri di. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bandung, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, dan juga tim komite pembelajaran Pak Kun di sini yang diwakili oleh Pak Kun gitu ya. Dan Bapak Ibu SMA Negeri 1 Bandung yang saya banggakan dan saya cintai. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk mendiseminasikan gitu ya budaya positif yang sudah saya pahami dan pelajari di guru penggerak. Mungkin saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ilmunya lebih banyak daripada saya gitu ya. Saya hanya menyampaikan saja apa yang saya pahami terkait budaya positif ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Ini ya nama saya Rizal Aminullah ya Bapak Ibu. Barangkali belum ada yang kenal. Baik, sebelum kita mulai pemateriannya, di sini saya mau memberikan sedikit pemanasan ya Bapak Ibu ya. Karena judulnya tentang budaya positif, kita harus menumbuhkan aura-aura positif Bapak Ibu. Nah, di sini ada games gitu ya, games kecil-kecilan lah, masih pemanasan ya.
di sini mari kita bersenyum Bapak Ibu, tersenyum selama 30 detik. Tapi ada rulesnya gitu ya. Bapak Ibu yang berdekatan silakan saling berhadapan, kemudian saling tersenyum gitu ya. Mungkin awalnya terpaksa Bapak Ibu dan malu, coba nanti kelamaan eh, akan terbiasa. Coba Bapak Ibu untuk menimbulkan 30 detik. Boleh Bapak Ibu yang bersebelahan? Dengan Pak Jun. Boleh Bu Giat dengan Pak Jun barangkali. Bu 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 Teni dengan Bu Sari mungkin bisa berhadapan. Nah, coba Ya, saya mah sama ini aja. Sama kamera ya. boleh mungkin Bu Ayu sama Ibu Lestari gitu ya. Nah, baik, saya hitung ya Bapak Ibu. 30 detik. 30 detik ya. Boleh? 30 detik dimulai dari sekarang. Boleh Bapak Ibu berhadapan? Boleh berhadapan. Tuh, baik. Jangan terpaksa ya. Bapak Ibu. Baik, sudah? Baik, sudah Bapak Ibu, sudah 30 detik. Baik, dari asalnya yang senyum jadi tertawa Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan sudah tumbuh sedikit aura positif gitu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh boleh nanti Bapak Ibu barangkali di jam pelajaran yang sudah siang gitu bisa diterapkan, karena kalau kita ice breaking yang berat-berat kan susah. Boleh menerapkan hal ini di kelas. Kadangkala ini hal kecil tapi menatap teman yang kecapean, yang kelelahan, oh iya, kita tuh jadi merefleksikan diri gitu Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin itu sudah ice breakingnya Bapak Ibu. Nah, di awal ini ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama Bapak Ibu. Dalam setiap diseminasi, dalam setiap forum itu harus ada kesepakatan sebetulnya. Nah, di sini sudah saya pandu mungkin ya, ada beberapa. Yang pertama menjaga ketertiban Bapak Ibu. Yang kedua menghargai siapapun, dia yang bicara gitu ya, mengemuka pendapat harus kita hargai. Yang ketiga menjadi pendengar yang baik, ketika ada yang berbicara mohon dengarkan dengan baik gitu ya. Yang berikutnya menjaga kebersihan, dan yang terakhir dipersilahkan makan dan minum. Tapi makanan dan minumannya nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, mungkin barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan kesepakatan ini, mangga dipersilahkan. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan Bapak Ibu. Nanti langsung saya tulis kalau ada. Ada yang mau tambahkan? Apa cukup saja Bapak Ibu? Tidak memotong pembicaraan. Oh, tidak memotong pembicaraan. Saya izin menambahkan ya Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mendengarkan inspirasi orang lain. Oke. Tepos saliro. Tepuk saliro ya Bapak Ibu. Orang lain. Sudah Ibu? Sudah? Baik, boleh terima kasih buat tepuk tangan untuk Bu Eka yang sudah membantu menambahkan kesepakatan forum diseminasi Bapak Ibu. Mungkin ini ya kesepakatannya ditambahin tidak memotong pembicaraan, mendengarkan inspirasi orang lain, dan tepak salira. Gitu ya, tepuk salira. Tepuk salira. Tepuk salira itu apa Ibu? Barang Tegang rasa gitu. tenggang rasa. Baik. Ya nggak apa-apa lebih. Tepuk salira. Boleh Pak? Tidak mencela. Boleh Pak. Anak-anak suka Atau menghargai mungkin. Menghargai orang lain. Ini aja yang lebih dalam mengapresiasi. Nah, boleh. apresiasi pendapat.
Baik, sudah mungkin ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan? Eh Sudah ya, ini kesepakatan forum yang kita buat bersama. Kenapa sih Bapak Ibu kesepakatan ini harus kita buat bersama? Nanti jawabannya ada di materi budaya positif ini. Kenapa kita harus membuat kesepakatan dan keyakinan itu secara bersama-sama? Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik. Nah, berikutnya budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah suasana di sekolah atau ruang kelas yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. Secara holistik itu maksudnya secara inklusif, secara bersama-sama. Tidak ada sekat-sekat antara satu bidang dengan bidang yang lain. Jadi secara keseluruhan stakeholder di sekolah ini seperti itu. Baik dari segi akademik, emosional maupun sosial. Budaya positif dapat dijalankan jika sudah menerapkan beberapa hal berikut. Jadi di sini ada 6 komponen begitu ya. Yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah dan kelas. Sebetulnya keyakinan sekolah dan kelas ini sudah dijelaskan sama Miss Susan waktu itu. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Jujur Bapak Ibu, ketika saya mempelajari ini, jadi saya terbuka pikirannya gitu ya. Dulu itu mungkin saya dikenal guru yang suka galak gitu ya. Tapi dengan ini saya jadi tersadarkan gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kita langsung saja ke yang pertama tentang disiplin positif. Nah, saya mau nanya nih Bapak Ibu sebelum saya mulai. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Boleh mungkin Bu Upi? Apa yang Ibu pahami tentang disiplin positif mungkin? Disiplin positif dalam pembelajaran jadi ya sikap-sikap yang mencirikan disiplin baik, positif gitu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Bu Upi, Bapak Ibu semuanya. Baik, betul ya, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatan yang apa? Yang harus memunculkan sikap positif dari siswa gitu. Jadi disiplin itu bukan dari gurunya, tapi kita bagaimana pendekatan yang kita buat supaya apa? Supaya muncul dari siswa disiplin tersebut, Bapak Ibu, seperti itu ya. Itu disiplin positif. Kita cek lagi. Nah, disiplin positif itu merupakan proses yang kalau proses itu kan di sini pendekatan ya Bapak Ibu. Proses yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri. Jadi harus dalam diri siswa gitu. Bukan dari gurunya untuk mendisiplinkan, bukan. Jadi disiplin itu sebetulnya ditumbuhkan dari siswanya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ini kita harus tahu nilai kebajikan di sekolah itu apa. Nilai-nilai kebajikan di sekolah itu apa? Nilai-nilai kebajikan di sekolah itu pada kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila gitu ya. Di mana ada kebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif gitu ya, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikannya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif menerapkan pendekatan yang mendidik dan memperbaiki, bukan menghukum. Kita harus mengenalkan kepada anak itu konsekuensi gitu. Gitu ya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Agar apa? Agar tumbuh motivasi dalam diri siswa. Fokus pada membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Itu terkait disiplin positif. Nah, berikutnya, setelah disiplin positif itu terpenuhi atau diterapkan, siswa diharapkan dapat mengontrol diri dalam melaksanakan setiap kegiatan seperti itu. Ini yang diharapkan dari disiplin positif, Bapak Ibu. Baik, dari disiplin positif mungkin ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu?
Cukup lah ya. Bisa dilanjutkan ke yang berikutnya. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Tadi kan disiplin itu untuk apa? Untuk memunculkan motivasi dalam diri. Saya mau bertanya lagi nih Bapak Ibu. Barangkali di sini ada Bapak Ibu yang mau berpendapat apa yang disebut dengan motivasi, Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat barangkali? Boleh, Miss? Ya, motivasi menurut saya Pak Rizal ya, memberikan dorongan. Ya, karena saya sebagai guru memberikan dorongan, motivasi kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Motivasi itu pasti positive thing, dia selalu positif begitu. Motivasi tidak mungkin memberikan motivasi yang jelek, pasti memberikan dorongan yang bagus. Boleh tepuk tangan buat Bu Giat. Ya. Oke, betul sekali ya yang dikatakan Bu Giat. Tadi motivasi perilaku manusia itu sebetulnya yang kita pelajari dari SD sampai SMA dulu gitu ya. Ada 2 ya Bapak Ibu ya. Tadi yang dikatakan Bu Giat itu adalah motivasi eksternal mungkin ya. Nah, satu lagi ada motivasi internal. Tapi yang saya pelajari tentang motivasi perilaku manusia di dalam pendidikan guru penggerak ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ini internal apa eksternal Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari hukuman. Internal Bapak Ibu. Internal. Gitu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu internal apa eksternal? Internal. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Bu Giat ya, Bapak Ibu. Jadi, motivasi perilaku manusia itu cenderung ada dari internal, ada dari eksternal. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah bagaimana kita memberikan motivasi kepada siswa, gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang biasa kita lakukan itu di sekolah itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Dimana kalau kita pembelajaran suka apa? Memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu, gitu ya. Jadi sebetulnya kita semua sudah menerapkan budaya positif gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang jadi PR itu adalah menumbuhkan motivasi internal Bapak Ibu. Bagaimana caranya begitu ya? Nah, itu harus memang bersama-sama tadi gitu ya. Secara bersama-sama kita nggak bisa sebagai guru masing-masing saya mau gini mau gitu. Kita harus ada diskusi bersama-sama. Nah, yang berikutnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi ketika kita sudah membuat kesepakatan bersama gitu ya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa itu gitu ya. Nanti itu bisa diterapkan atau diimplementasikan berupa keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini sangat penting Bapak Ibu perannya. Untuk apa? Untuk agar sama-sama guru itu tahu bagaimana sekolah ini akan dibawa ke depannya gitu. Kalau misalkan keyakinannya sekolahnya beda-beda antara Bapak Ibu semuanya, bisa nggak kita berjalan bersama beriringan? Saya rasa akan susah Bapak Ibu gitu ya. Jadi butuhnya keyakinan sekolah dan kelas ini kita harus buat bersama-sama. Tadi kita di awal sudah membuat kesepakatan bersama dan dirumuskan bersama-sama. Kenapa sih harus dibuat bersama-sama Bapak Ibu? Ketika kita membuat keyakinan itu bersama-sama, sudah diyakini bersama-sama, sudah jadi nanti akan muncul tanggung jawab dari siswa. Oh iya, ini mah keyakinannya saya yang buat, masa saya langgar sendiri gitu. Beda lagi kalau peraturannya itu sudah ada. Kalau peraturannya sudah ada, seringkali baiklah peraturan gitu. Jadi tidak merasa memiliki, tidak merasa bukan saya yang buat gitu. Jadi kenapa pentingnya kesepakatan bersama itu dibuat bersama-sama. Nah, kapan keyakinan sekolah kelas itu dibuat Bapak Ibu? Di awal nanti. Kan sebentar lagi kita bulan Juli akan menghadapi semester tahun ajaran baru ya. Nah, silakan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas kalau bisa. Untuk apa? Agar siswa merasa, oh iya, saya harus
punya keyakinan dalam pembelajaran saya. Ini yang harus saya lakukan dan ini yang saya harus hindari begitu. Kenapa? Ketika nanti anak melanggar suatu keyakinan, akan apa? Setidaknya dalam diri mereka akan realize gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut dulu nih. Di keyakinan sekolah. Keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi, kesepakatan keyakinan kelas itu harus dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Yang di sini adalah profil pelajar Pancasila. Sehingga setiap elemen yang ada akan menjalankannya. Kan ini sudah dijelaskan sama Bu Susan ya tentang keyakinan kelas itu, di mana harus dibuat dalam kalimat positif Bapak Ibu ya, dan tidak usah panjang-panjang biar mudah diingat. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ini. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ke materi berikutnya, nih saya punya sedikit games lagi nih Bapak Ibu buat Bapak Ibu semua biar tidak biar tidak jenuh lah mendengarkan pematerian ini. Boleh Bapak Ibu tadi yang berpasang-pasangan dengan pasangannya lagi. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang saya mau ini Bapak Ibu berpasang-pasangan. Nanti yang sebelah kanan itu warna hitam, yang sebelah kiri saya itu warna hijau, gitu ya. Yang sebelah kanan warna hitam, yang sebelah kiri warna hijau. Ibu hijau, ini hitam. Hijau, hitam. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu, ketika saya bilang hijau, maka hijau itu menyerang. Jadi nanti tangan, boleh Pak Jun, boleh bantuannya? Nah, kayak gini gitu. Ketika misalkan saya hitam, ya emang saya hitam ya Bapak Ibu. Dan Pak ini hijau. Ketika saya bilang hitam, saya menyerang. Dan Pak Jun itu menghindar. Bisa ke atas, bisa ke bawah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, hitam. Nah, begitu. Hijau. Nah, gitu. Nanti yang kalah yang kena Bapak Ibu. Paham ya? Siap? Siap? Boleh? Silakan berpasang-pasangan lagi. Bu Ten boleh sama Bu Sari. Oh, Bu Sari lagi sibuk ya? Oke. Ini atau Bu Rizky tuh sama Bu Teni biar ada pasangannya gitu ya. Oke. Sudah, Bapak Ibu. Nah, siap. Siap kita simulasi dulu. Siap-siap Ibu tangannya. Nah, hijau. Oke, sudah bisa Bapak Ibu? Kita praktekkan ya. Siap? 1, 2, 3. Hitam. Oke. Sekali lagi. Hijau. Oke, Bapak Ibu, sudah boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, itu boleh juga Bapak Ibu terapkan nanti di pembelajaran gitu ya, ketika pembelajaran sedang suntuk. Gitu ya. Nah, tapi kalau waktunya panjang, saya biasanya nyanyi Bapak Ibu dengan siswa itu. Nyanyi, tapi saya tidak hanya nyanyi Bapak Ibu, biasanya gitu nyanyinya, biasanya saya ada lagu yang misalkan tentang ayah sama ibu. Biasanya setelah nyanyi teh anak-anak kan nangis Bapak Ibu. Gitu ya. Iya, biasanya karena kan anak butuh motivasi Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa gitu. Supaya oh iya Pak, saya akan belajar dengan lebih baik lagi, katanya begitu. Lagunya gembira Bu. Judulnya Simple Plan, judulnya Perfect, tapi bercerita tentang ayah. Jadi walaupun nadanya riang, anak-anak teh jadi tampak menyentuh lagunya. Nah, itu betul. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Berikutnya bagaimana nih? Kita lanjutkan ya. Oke. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia nih.
saya mau nanya dulu ke ibu-ibu dah, gitu ya. Ke ibu-ibu, Bu Ten, boleh kira-kira kebutuhan dasar ibu apa sih? Mungkin kebutuhan dasarnya kasih sayang dari keluarga mungkin ya itu ya. Langsung menyentuh ya Bapak Ibu. Saya mau nanya ini moderator gitu ya. Moderator jangan diganggu. Pak Kun, kira-kira kebutuhan dasar Bapak apa sih Pak? Harusnya mendingan nanya Pak Muji. Kalau Pak Muji jawabannya di video masih ya kasih sayang gitu. Ya. sama berarti ya? Iya, sama. Kasih sayang. Pak Chandra mungkin Pak apa kasih sayang kebutuhan dasar Pak Chandra mungkin. Duit Pak. Duit. Bener ya. Bu Erni deh, saya mau nanya ke Bu Erni, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan sama ibu? Cinta. Bahaya Bu, di video Bu. Baik. Nah Bapak Ibu, kenapa kebutuhan dasar manusia ini dimunculkan dalam budaya positif? Nah, ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Tadi kebutuhan dasar Bu Teni itu kasih sayang. Kebutuhan dasar Pak Kod itu cinta katanya. Bu Erni juga cinta. Nah, coba kita lihat apa dampak ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Nah, jadi ya kan banyak Bu kasus di kita, banyak istri yang ngamuk-ngamuk gitu kan, suami yang marah-marah datang ke rumah. Kenapa? Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ya, kemarin ada suami dibakar, istri bakar suami. Nah, sebetulnya bukan karena gara-gara judi online-nya, tapi mungkin ada kebutuhan dasar dari dia yang tidak terpenuhi. Biasanya kalau saya aja, kebutuhan dasar saya teh makan. Saya lapar, bisa saya jadi amuk-amukan Bu, kelapar ditanya gitu, nggak kan gitu. Jadi ketika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, cenderung manusia itu uring-uringan Bapak Ibu. Cenderung dia melakukan hal yang di luar keyakinan yang sudah dia perbuat gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, jadi sebetulnya yang siswa kita lakukan di sekolah, kenapa sih siswa itu melanggar? Bisa jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Baik, kita lihat saja Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih gitu ya. Nah, ini yang saya pelajari di guru penggerak Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Tadi yang Pak Chandra, wah saya butuhnya uang. Untuk apa? Untuk bertahan hidup Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian tadi yang Pak Kun, Bu Teni, Bu Erni, itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima juga perlu. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai sekolah, sebagai lembaga sudah mengerti kebutuhan dasar semua guru, Bapak Ibu, insya Allah sekolah itu akan menjadi akan terwujud budaya positif yang nantinya akan menjadi sekolah yang berkualitas Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, di sini kita semua berharap kebutuhan dasar itu terpenuhi Bapak Ibu, terpenuhi. Di murid-murid kita juga. Kenapa sih murid-murid kita ngelanggar? Kenapa sih dia telat? Apa sih kebutuhan dasar yang dia butuhkan gitu ya. Nah, dari semua itu Bapak Ibu, tadi kan kita sudah membahas disiplin positif, kemudian kita membahas juga motivasi perilaku manusia, kemudian kita membahas tentang keyakinan kelas. Berikutnya ini dari kebutuhan dasar manusia, materi-materi berikutnya ini adalah cara bagaimana guru atau seseorang itu menyelesaikan masalah yang dia punya gitu ya. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia itu. Yang ketiga ada kebebasan. Nah, mungkin gitu ya, si anak-anak teh gandeng wae di kelas teh karena tidak banyak diberikan ruang kebebasan gitu. Nah, saya suka marah ke anak-anak, tong gandeng. Mungkin saya teh kurang memberikan anak wadah ketika dia mau berekspresi atau mau bercerita, tidak diberikan ruangnya begitu.
Mungkin ketika berikutnya kesenangan Bapak Ibu. Mungkin anak-anak, mungkin di kelas itu ada 15 orang yang nggak suka matematika. Apa sih masalahnya? Kan masalah kesenangan. Kita harus cari Bapak Ibu. Nah, cara mencarinya nanti ada di materi berikutnya tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Yang terakhir penguasaan. Nah, ini kelima kebutuhan dasar manusia ini setidaknya untuk terwujudnya budaya positif kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 5 ini Bapak Ibu. Bisa saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya? Nah, ini ada studi kasus nih Bapak Ibu. Boleh kita baca bersama-sama nih. Seorang siswa bernama Danisa nih. Nggak ada ya Danisanya. Nah, mengeluh kepada Pak Asep, seorang guru matematika. Sebetulnya ini kejadian saya Bapak Ibu ya. Bukan kejadian orang lain. Cuman saya samarkan namanya. Danisa mengeluh bahwa temannya yang bernama Dapa gitu ya, selalu mencontek tugas mandirinya dengan cara memaksa. Jika Anda menjadi Pak Asep, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa yang menjadi alasan Dapa melakukan hal tersebut? Nah, boleh ke Pak Kardi gitu ya. Gimana Pak? Menurut saya kalau aduan dari Danisa itu ya pasti sangat capek-capek Danisa ngerjain PR terus dicontek dengan cara memaksa tadi. Pak Asep ya tentu harus mendengar juga keluhan gitu. Tapi menurut saya Pak Asep ya tidak langsung memarahi atau mengurangi Dava lah ya karena kamu mencontek ya, mungkin tidak seperti itu, tapi cari solusi alternatif yang lain agar Dava itu merasa sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Kalau Danisa sendiri itu merupakan hak dia bahwa merasakan berarti ada bullying di sini menurut saya sih. Karena dia memaksa kan, berarti membuli dia. Kalau ada anak pintar biasanya kan dibully di kelas. Nah itu kita hindari seperti itu. Baik, itu pendapat saya. Tepuk tangan buat Pak Kardi. Luar biasa sekali, betul ya apa yang dikatakan Pak Kardi begitu. Di sini kira-kira Bapak Ibu yang bermasalah siapa? Yang bermasalah Dava. Harus apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Pak Muji mau memberikan sesuatu tadi? Boleh Pak Muji. Oh, harus pakai ini. Iya dong Pak Muji. Dekat-dekat Pak Muji. Nah, gini. Oh iya. Izin ini mah memang hampir semua terjadi di tahun dulu ini mah, kalau sekarang enggak karena dibantu oleh online bisa ya. Nah, kalau dulu memang iya, dan menurut saya ada dua aspek. Pertama, Danisa memiliki keunggulan, Dava memiliki kebutuhan. Jadi kita sinkronkan, lu punya keunggulan apa dan kelemahan itu ditutupi dengan keunggulan. Mungkin jadi Danisa itu sebagai mentornya Dava gitu, mungkin itu yang karena Dava butuh loh, daripada dipaksa mendingan dikasih kesempatan untuk jadi mentor gitu. Ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Muji, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya. Ternyata Bapak Ibu guru semua sudah memahami begitu ya, ketika ada siswa yang seperti ini harus bagaimana tindakannya. Mungkin saya hanya akan menambahkan saja Bapak Ibu, dari kasus ini yang bermasalah itu Dapa ya. Di sini kebetulan ada guru BK juga, kayaknya lebih paham dan lebih tahu bagaimana cara penanganan siswa yang seperti ini. Kita harus tahu Bapak Ibu, si Dapa bermasalah. Kita harus analisis sebagai guru. Kira-kira kalau dia bermasalah, berarti tadi apa Bapak Ibu? Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Tadi betul ya Bapak Ibu, gimana cara menangani oleh Pak Asep? Yang harus ditangani itu betul kata Pak Kari tadi. Kita harus mengadakan dialog antara guru dengan siswa. Kalau mungkin siswanya cuma satu orang dengan dialog Bapak Ibu ya. Tapi kalau banyak orang lah, itu guru BK yang lebih tahu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, harus dialog. Kira-kira apa sih yang dipermasalahkan Dapa gitu ya? Nah, mungkin ini ya alasan yang pertama, Dapa tidak mengerjakan tugas dikarenakan ia harus mencari uang setelah pulang sekolah sampai malam hari menjadi supir Gojek. Ini kejadian di kelas yang saya ampu Bapak Ibu. Pas saya tanya, Dapa, kenapa kamu teh nggak pernah ngerjain tugas Bapak? Ternyata dia kalau pulang sekolah itu suka ngegojek Bapak Ibu. Kata saya teh, berarti di sini ada apa? Hal tersebut diketahui bahwa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Dapa adalah kebutuhan bertahan hidup, begitu.
Jadi bagaimana penanganannya? Penanganannya nanti akan dipelajari setelah ini. Ada bagaimana cara guru mengontrol siswa, ada bagaimana cara restitusi seorang guru. Di sini hanya menganalisis alasannya saja Bapak Ibu. Ini real ya Bapak Ibu. Yang kedua, dapat merasa bosan gitu ya. Merasa bosan dengan tugas yang diberikan. Karena tugas yang harus dikumpulkan tidak sesuai dengan apa yang dia mau dan dia bisa. Dari hal ini, diketahui bahwa kebutuhan dasar yang dapat belum terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan gitu. Saya tidak suka dengan tugasnya karena nggak sesuai dengan apa yang dia bisa dan dia mau gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya, alasan yang ketiga, dapat merasa tidak mengerti atas tugas yang sudah diberikan. Dari hal tersebut, diketahui bahwa kebutuhan dasar yang belum dapat terpenuhi adalah kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Yang alasan yang kedua tadi, mungkin dapat mengerti materinya, dia tidak mengerjakan karena tidak sesuai tugasnya. Malas bikin gitu deh. Kalau ini penguasaan Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi dari studi kasus itu kita harus bisa menganalisis kebutuhan dasar mana yang belum siswa penuhi Bapak Ibu. Nah, berikutnya. Nah, ini yang saya betul baru tahu ya gitu Bapak Ibu. Saya biasanya dulu guru saja gitu ya. Guru punya kendali penuh atas pembelajaran Bapak Ibu. Ternyata ada posisi kontrol guru Bapak Ibu. Gitu ya. Apa aja sih posisi kontrol guru itu gitu ya. Nah, yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini singkat saja Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum itu cirinya bagaimana gitu ya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan langsung, kamu lari 5 keliling. Nah, itu penghukum Bapak Ibu. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalah itu biasanya banyaknya dialog. Kamu teh gak kasihan apa sama ibu? Nah, yang kayak gitu biasanya Bapak Ibu. Guru sebagai teman. Guru sebagai teman tuh biasanya dia ya easy going lah sama siswa kemana-mana gitu ya. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini banyak nanya biasanya. Kamu teh kenapa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini adalah tingkatan tertinggi dari posisi kontrol guru ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah menerapkan budaya positif, artinya si guru itu sudah berperilaku sebagai manajer untuk siswa. Kenapa? Karena dia bisa membantu siswa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Nah, itu guru sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat gitu ya, mana kira-kira kita sudah posisi kontrol yang sudah kita punya sebagai apa sih? Nah, gini di sini kita sudah harus bisa kita ada di posisi mana. Apakah semua guru itu harus manajer? Tidak, Bapak Ibu. Tergantung kondisi siswa gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang paling ideal adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Oke. Nah, kita langsung saja berikutnya. Ada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini lagi famous banget gitu ya. Akhir-akhir ini lagi banyak dibincangkan, diperbicarakan gitu. Apa sih segitiga restitusi ini? Saya kemarin melihat aksi nyatanya yang Pak Sukadi. Luar biasa sekali bahwa Pak Sukadi itu sudah menerapkan segitiga restitusi yang sangat baik menurut saya gitu ya. Di aksi nyatanya gitu ya. Nah, segitiga restitusi itu apa? Bapak Ibu, ketika semua orang sudah bisa menerapkan segitiga restitusi ini, ketika si suami, si istri sudah bisa menerapkan segitiga restitusi ini, insya Allah tidak akan ada masalah dalam rumah tangganya, Bapak Ibu gitu ya. Kalau di sekolah tidak akan ada masalah antara guru dengan siswa. Kenapa? Karena di segitiga restitusi ini, guru diposisikan seolah-olah sudah sebagai manajer. Nah, di tahapan dalam segitiga restitusi ini apa? Yang pertama, ada menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, itu guru mengubah identitas anak yang gagal karena kesalahan menjadi anak yang berhasil. Nanti ada ciri-ciri menstabilkan identitasnya kayak gimana sih? Bentuk kegiatannya seperti itu. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah, mengkonfirmasi kebutuhan yang belum dan telah terpenuhi. Gitu ya.
Jadi untuk menanyakan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di mana? Di sini, di validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Ini munculnya bukan dari guru, tapi dari siswa, Bapak Ibu. Nih, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada siswa yang membuat kesalahan, jangan dijudge Bapak Ibu. Jangan dijudge, tapi kita harus memaklumi, bukan membenarkan. Memaklumi bahwa siswa mereka membuat salah, ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari pembelajaran. Jangan menjudge, jangan kita tidak membenarkan juga begitu ya, hanya memaklumi saja. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak, nggak apa-apa gitu. Tapi gitu, ada tapinya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, nak, gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan ini, gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah ini. Itu kata-kata memaklumi, Bapak Ibu. Gitu ya. Yang berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran yang stimulus respon. Stimulus respon itu ketika ada kesalahan langsung dihantam gitu ya, langsung dihukum gitu. Nah, jadi tidak gitu ya. Kita akan memberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa gitu ya? Apa hal yang penting bagi kamu gitu ya? Dan apa hal yang tidak penting bagi kamu? Nah, ini adalah ciri-ciri pertanyaan memvalidasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Dan step yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi dalam diri, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan sekolah yang sudah kita rancang, Bapak Ibu. Jadi kita nanya lagi ke sana, kemudian muncul solusi dari siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat di kelas 10, Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan kisah nyata. Nama siswanya Sebastian. Sebastian ini sudah beberapa kali tidak mengerjakan tugas gitu ya di kelas. Gitu ya. Ini videonya sebentar, Bapak Ibu. Anda tahu nggak kenapa Bapak Nah, kurang lebih ya tahapannya sama dengan yang tadi di slide, Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa melihat ini di YouTube saya, Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau melihatnya, gitu ya. Kita langsung saja karena kita terbatas waktu, Bapak Ibu. Di budaya positif ini tadi yang pertama kita ada tahapannya. Yang pertama disiplin positif. Di disiplin positif itu kita harus menumbuhkan gitu ya, motivasi gitu ya, motivasi perilaku manusia. Disiplin positif itu menerapkan pendekatan-pendekatan yang mengencourage siswa, bagaimana siswa itu tumbuh motivasinya, kemudian motivasi tersebut dituangkan dalam keyakinan kelasnya, kemudian guru itu bisa melihat bagaimana kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh siswa, kemudian ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh siswa, kita bisa mengambil posisi kontrol yang seperti apa, mau sebagai manajer kah, mau sebagai teman kah, atau mau sebagai pemantau kah. Setelah itu kita bisa menerapkannya di segitiga restitusi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan, banyak kekurangan dari penyampaiannya. Saya serahkan kembali kepada Pak Solehkun. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Rizal. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Rizal ya. Ya.
Alhamdulillah, mungkin ini saya kasih dua saja ya pertanyaan ya mungkin ya. Kita diskusi dua pertanyaan sudah diacungkan tangan oleh satu orang yaitu Bu Erni. Satu lagi siapa? Bapak dan Ibu? Boleh Bapak, boleh Ibu? Ya, Bu Eka. Ya, baik. Sudah ada dua pertanyaan. Saya kira cukup ya, tidak terlalu lama. Silahkan saya serahkan kepada Bu Erni dulu ya. Barangkali pertanyaan tentang apa ya? Silahkan Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kun, juga pada Pak Rijal. Mohon izin untuk bertanya. Kalau boleh, saya ingin supaya slide-nya itu di awal slide. Nah, ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Rijal, untuk setiap orang mungkin akan ada perbedaan bagaimana membuat kesepakatan di dalam kelas. Nah, teknik apa atau bagaimana cara Pak Rijal membuat kesepakatan dengan anak-anak sehingga kesepakatan ini akan dipatuhi dan juga akan merupakan sebuah rambu-rambu dalam pembelajaran di kelas, terutama pelajaran matematika. Terima kasih, Pak. Saya jawab dulu aja mungkin ya, Bapak. Ya, jawab dulu aja. Ya. Baik. Terima kasih Bu Erni untuk pertanyaannya. Saya ulangi, bagaimana cara membuat kesepakatan di dalam kelas sehingga dipatuhi oleh seluruh tekniknya sehingga dipatuhi oleh seluruh siswa. Mungkin saya juga lagi belajar Bapak Ibu, Bu Erni, sebetulnya dalam CGP ini saya juga belajar, saya juga mencari insight-insight baru dari guru-guru di luar sana, kemudian berbagi praktik baik dengan Bu Susan waktu itu tentang keyakinan kelas. Dari itu semua yang saya amati gitu ya, yang saya terapkan di kelas itu adalah kita memberikan pembelajaran yang inklusif dulu ke siswa. Jadi memberikan kebebasan kepada semua siswa. Silakan nak kalian membuat keyakinan kelas minimal, misalkan masing-masing ada yang 5, ada yang 10, semua siswa. Kemudian siswa itu ada yang menuliskan di kertas atau di papan tulis Bapak Ibu. Nah, kemudian kita melihat keyakinan kelas mana yang banyak. Oh, ini menjaga kebersihan, kita jadikan satu. Jadi kayaknya yang siswa tulis juga akan hampir sama Bapak Ibu, akan homogen gitu, tidak terlalu heterogen. Nah, bagi yang ada pencilan misalkan peraturannya misalkan ada yang tidak menggunakan kaos kaki warna merah misalkan, ada nuliskan itu gitu ya di hasil siswa itu. Ya kita diskusikan bersama-sama. Ketika hasilnya itu homogen, berarti itu akan mudah disetujui oleh siswa. Tapi kalau ada pencilan, kita berikan di kelas. Jadi caranya yang pertama kita berikan dulu kebebasan kepada siswa untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing, kemudian mendiskusikannya di dalam kelas besar begitu. Dan menuliskannya, kira-kira apa nih banyak? Oh, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, itu pasti homogen tuh siswa-siswa. Nah, ketika ada pencilan-pencilan, itu didiskusikan secara bersama-sama. Setuju nggak nih kalau tidak memakai sepatu warna merah gitu? Oh, setuju misalkan. Jadi ketika ada pencilan-pencilan, itu didiskusikan. Tapi kalau pendapatnya itu homogen, semuanya itu mayoritas, itu akan dipahami oleh siswa gitu ya, akan disetujui oleh siswa. Mungkin seperti itu Bu yang Terus konsekuensinya tadi belum. Konsekuensinya ketika karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, diharapkan setiap siswa nanti sama gurunya mungkin diharapkan, karena ini kita sudah membuat secara bersama-sama, diharapkan kita menjaga dan mematuhi keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian guru juga menanya, kira-kira nih kalau kita melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat sendiri, apa sih perasaan kita? Itu ditanyakan juga Bapak Ibu. Oh iya, saya menyesal atau apa gitu. Itu diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sama ibu bapak supaya gimana caranya siswa itu bisa memenuhi. Jangan ditegaskan, kalian nanti jangan melarang ya, jangan kayak gitu. Tapi diberikan pertanyaan-pertanyaan yang
supaya menghadirkan motivasi diri dalam siswa. Seperti itu mungkin. Hanya seperti itu saja. Hanya seperti itu saja, tidak ada. Berupa supaya bisa diikuti misalnya sebuah ketentuan yang misalnya dia melanggar 3 kali maka kamu harus begini, tidak ada. Nah, itu jatuhnya ke restitusi nanti, Bu. Ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita tidak lagi membuat peraturan, itu jatuhnya nanti peraturan gitu ya. Itu konsekuensi jatuhnya. Nah, kalau di budaya positif ini, ketika ada yang melanggar, kita lihat kebutuhan dasar manusia apa yang. Nah, kemudian ketika keyakinan kelas itu sudah tidak relevan, itu bisa didiskusikan kembali. Bisa dibuat kembali. Keyakinan kelas itu tidak saklek, ini harus 1 semester, enggak. Kita bisa, wah ini kemarin udah banyak yang melanggar nih, kita buat lagi lah keyakinan kelasnya. Gimana nih kira-kira yang benarnya gitu. Seperti itu. Ada lagi, Ibu? Siap. Izin menyampaikan pendapat. Oh, mangga Pak Sukadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mempelajari mengenai materi ini, Pak Rizal ya. Terutama dalam hal menentukan keyakinan kelas ini. Jadi saya dapat membayangkan kalau setiap guru mata pelajaran membuat keyakinan kelas, maka ini siswa akan memiliki sekian puluh keyakinan kelas yang dibentuk secara bersama-sama dengan guru mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya memang konsep ini kalau saya lihat itu lebih cocok untuk sistem kelas gitu ya, di SD itu. Kalau untuk di SMP, SMA, sistemnya guru mapel bukan guru kelas, ini akan banyak sekali keyakinan kelas yang dibuat oleh setiap mata pelajaran bersama-sama dengan siswa. Namun sebetulnya bisa saja kita ambil hal-hal yang sifatnya general yang bisa memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Tetapi memanglah itu pasti akan ada kekhususan pada setiap pada setiap guru mata pelajaran, kecuali kalau keyakinan kelas itu dibangunnya oleh wali kelas. Nah, tapi kalau oleh setiap guru mata pelajaran, ini dapat saya bayangkan sangat bervariasinya keyakinan kelas siswa, sehingga siswa itu akan rada bingung-bingung juga itu. Karena apa? Guru ini bersama dengan guru ini keyakinan kelasnya begini, dengan guru X, Y, Z dan sebagainya keyakinan kelasnya akan seperti itu dan sebagainya. Ini mohon kiranya dapat dipertajam lagi bagaimana kita mensolusikan keyakinan kelas yang terjadi pada sekolah guru sistem mata pelajaran itu, bukan sistem kelas. Itu barangkali Pak Rizal, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya yang dikatakan Pak Sukadi, Bapak Ibu. Tadi kita belum membahas keyakinan kelas itu harus dibuat sama siapa sih? Sebetulnya tanggung jawab seluruh guru, Bapak Ibu. Tapi kita itu ada yang namanya keyakinan sekolah. Bapak Ibu bisa dibuat di keyakinan sekolahnya bahwa setiap kelas itu harus mempunyai keyakinan kelas. Siapa yang membuatnya? Kelasnya, Bapak Ibu. Nah, nanti guru mata pelajaran itu tugasnya hanya apa ya? Hanya menanyakan, gimana? Udah ada keyakinan kelasnya belum? Kira-kira. Jadi dari guru mata pelajaran bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan wali kelas. Mungkin Bapak Ibu seperti itu. Karena dapat dibayangkan ya, kalau semua guru membuat keyakinan kelas masing-masing, akan banyak banget keyakinan kelas yang dibuat. Dan saya percaya juga keyakinan kelas itu dari siswa-siswanya juga akan homogen lah, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sukadi atas masukan dan penajamannya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Rizal. Siap Pak Sukadi. Assalamualaikum. Baik, berikutnya Bu Eka mungkin. Bu Eka, ya, satu lagi. Ya, saya berhubungan dengan sama juga keyakinan kelas, tapi yang saya lakukan setiap kelas itu bisa tidak sama, karena kita juga kan sudah mempunyai bagaimana strategi untuk menerapkan ketika awal pembelajaran di awal semester itu dilakukan setiap kelas berbeda-beda. Jika itu misalnya mau berubah, fleksibilitas itu berlaku untuk itu. Sama, saya juga sama dilakukan, ada
bagaimana interaksinya. Yang paling utama adalah satu kesepakatan yang harus dibuatnya sepertinya bersama-sama antara pendidik dan siswa. Mungkin itu setelah semuanya terakomodir oleh pendapat yang tadi dikatakan. Mungkin seperti itu Pak Ijal, terima kasih. Baik, Ibu Eka, betul sekali ya Bu ya, yang disampaikan Ibu Pak Sukadi tadi. Keyakinan kelas, setiap kelas mungkin bisa berbeda-beda gitu ya, tapi yang menginisiasi keyakinan kelas itu adalah kelasnya itu sendiri dengan wali kelasnya. Nanti guru mata pelajaran mungkin itu bisa kita menanyakan saja Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin ada lagi yang bertanya Pak, kayaknya sudah 2 pertanyaan. Sudah cukup Pak. ya. Nanti ke sorean ya. Belum jam 12. Jam 12. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya ya, mudah-mudahan mungkin bisa sedikit banyak bisa memberikan masukan kalau memang ternyata sekaligus menajamkan ya Pak Rijal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik ya.